Pilpres ini saya selalu menamakan ini perjudian, memilih pemimpin dengan model untung-untungan. Ini pasien ini kalau dibiarkan mati. Yang jahat itu siapa? One Kawan TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya yang budiman, saya mau ngobrol santai dengan sahabat saya, Saudara Agung yang datang jauh dari Riau. Kemarin ketemu di satu acara di Universitas Jayabaya. Kabar Rio? Oh sehat, gimana kabar Pak Dokter? Ya. Kabar kembali ke dasar 45 ini? Ya kita jalan terus lah sesuai dengan apa yang sudah terjadi seperti yang dilihat gitu kan. Nah saya sih pengen mengupdate apa kira-kira ini kan sekarang ini lagi ramai itu urusan capres-capres itu kan. Ramai dari setiap sudut masyarakat tuh bicaranya itu. Padahal saya pribadi tidak punya harapan dengan apalagi tidak sengaja saya nonton debat itu nggak ada harapan. Itu kan satu program resmi untuk mencari pemimpin ke depan, tapi caranya dibuat hura-hura, dibuat celelean gitu. Saya ini apa gitu, makanya saya bilang inilah titik nadir dari Undang-Undang Dasar 45 palsu atau Undang-Undang Dasar 2002 itu yang saya dapat. Mungkin yang punya pendapat lain ya itu sah-sah saja gitu, ya kan? Ya, justru itu Pak Dokter. Walaupun kita lama nggak jumpa, tapi kan hati kita tetap satu ya. Alhamdulillah. Apalagi kalau ngobrol santai seperti ini kan. Ngobrol santai ini kan namanya santai ya. Tapi saya rasa semua sudah tahu lah. Ini tidak rahasia lagi Pak Dokter. Tapi sebenarnya justru walaupun saya dianggap tamu oleh Pak Dokter, saya ingin nanya dulu ke Pak Dokter persoalan itu, perkembangannya itu seperti apa. Tapi ini ngaku bahwa sudah 25 tahun bangsa ini kehilangan haluan, ya kan? Nah, pakai undang-undang dasar palsu, tapi masih ngomong capres juga Pak Dokter. Gimana? Kan gitu. Ya justru saya kan tidak bisa menghindari dari realita kehidupan bahwa ada yang di depan kita yang sekarang lagi rame, ada yang ngomong kamu itu mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tapi masih membicarakan produk dari Undang-Undang Dasar yang kamu gugat. Saya tidak lihat itu, justru saya bersyukur saya bisa membuktikan bahwa Undang-Undang Dasar 45 palsu ini loh produknya kayak gini. Kalau orang kecewa, ya jangan kecewa di hilirnya, kalian harus tahu hulunya kan gitu. Ya, itu masalahnya yang saya hadapi itu. Baik, kalau gitu gini, coba Dokter, saya ingin saya akan ngikuti perkembangan ini, bahkan kalau hitung 6 tahun pertama ditambah 4 tahun, ini sudah 10 tahun sudah cukup lah. Saya rasa Pak Dokter tahu saya dulu pernah mengungkapkan tentang anatomi kudeta konstitusi itu ya. Tapi karena saya tidak punya perspektif, saya punya perspektif yang berbeda dengan teman-teman ya. Tapi pada intinya adalah Indonesia tidak sedang baik-baik saja itu nggak cukup, karena kita sebenarnya negara ini berjalan tanpa haluan, kan begitu Pak, tanpa haluan. Ya karena formalnya garis-garis haluan negara GBHN itu sudah dihapus akibat dari penggantian dasar itu. Nah, atau begini Pak Dokter, yang saya pahami ketika dokumen asli naskah Undang-Undang Dasar 45 itu saya baca itu judulnya saja itu ada 3 baris, Undang-Undang Dasar Negara, baru baris kedua Undang Republik Indonesia, baru baris ketiga 1945. Ini nggak banyak yang tahu. Nah, nggak banyak yang tahu. Iya. Nah, sekarang ingin dirubah. Kalau istilah Pak Dokter memang sudah diganti. Undang-Undang Dasar NRI 1945 toh. Ya. Tetapi prakteknya itu Undang-Undang Dasar tanda petik 2002. Ya. Maka justru keistimewaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah tahun 1945 itu siapapun tidak akan bisa mengganti. Nah, ketika diganti 2002, maka perjalanan 25 tahun kita ini sebenarnya perjalanan bangsa sudah kehilangan arah. Kan begitu? Ya. Saya ingat tadi ya. Maknanya kan berbeda Pak Dokter. Undang-Undang Dasar Negara
Ini yang asli ini. Kemudian baris kedua Republik Indonesia, kemudian baris ketiga 1945. Berbeda dengan produk sekarang yang saya rasa Pak Dokter baca Sekretariat Negara misalnya kalimatnya itu menjadi Undang-Undang Dasar NRI 1945. Sementara produknya itu adalah produk amandemen 19, 99, 2000, 2001, 2002. Mana bisa mengganti yang tadi yang itulah yang 1945. saya sebut modus. Jadi modus ini kenapa saya tidak melakukan pendekatan dari ilmu tata negara. Saya pakai pendekatan dari ilmu periklanan. Kalau ada dua produk dengan nama mirip atau sama, maka produk yang datang belakangan itu yang palsu atau tiruan kan gitu. Ya. Ini kan menarik tadi dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sementara yang ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan menariknya, banyak orang tahu bahwa ini memang dua produk yang berbeda. Ini Undang-Undang Dasar yang pakai pendekatan tadi itu yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Yang ini ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 dengan tab tanpa nomor. Itu kan sudah satu keganjilan. Kedua, kalimatnya juga amburadul. Kalimatnya amburadul. Itu yang saya bilang ini produk tata negara atau produk preman kan gitu. Nah, justru itu saya rasa Pak Dokter juga cukup paham ya. Ketika ada Pilpres pertama kali langsung, Ya. Pak SBY terpilih menjadi presiden dengan suara rakyat langsung itu, ketika pemilu itu kemudian bahkan produk yang tadi Undang-Undang 2002 itu belum masuk lembaran negara. Sekarang apa kepentingannya? Masuk 2002 sampai 2003, 2004, 2005, 2006 baru dimasukkan ke lembaran negara. Ada apa? Sebenarnya maksudnya apa? Ya, makanya ini kan yang namanya suatu kejahatan. Tapi kita mesti tahu fenomena bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini kejahatan, jelas kejahatan. Jadi kita sebetulnya sejak 2002 itu kita berjalan negara ini dengan produk hasil kejahatan. Nah, berarti ini hasil kejahatan. Oh iya dong. Hasil kejahatan. Dan kalau kita Sebentar. Ini saya mau lihat jahat. Kalau jahat ya. itu berarti ada skenarionya, ada orangnya, ada sutradaranya begitu dong? Iya, pasti itu. Kan kita ingat waktu itu ada koalisi Ornok untuk konstitusi baru. Jadi dia mau mengganti, itu sudah kejahatan dan tidak ada kejahatan. Nah, yang menariknya penjahatnya itu bangsa kita sendiri. Kalau dulu disebut londoir, Iya, iya. gitu. Jadi yang terlibat itu ada di MPR situ, di Panitia Etlog 1. Dan desainnya itu dari luar. Itu yang saya permasalahkan. Itu yang harus kita permasalahkan bahwa kita ini sudah terjajah kembali. Itu bahasanya. Oke, baik. Kalau gitu Pak Dokter, saya jadi ingat. Ketika pemilu 97 Ya. kan sudah menghasilkan MPR, Ya. tiba-tiba reformasi, Ya. kemudian ada percepatan pemilu 99. Ya. Orang semua yang antara 97 99 itu pada kemana? Ya itulah, waktu 98 itu pun sudah ada TAP, kan ada reformasi itu. Ya. Ada tuntutan reformasi. Ya. Dijawab sudah oleh MPR 98 itu dengan mengeluarkan 16 TAP. Jadi untuk mengubah itu tidak diperlukan lagi, untuk mengganti undang-undang dasar tidak diperlukan lagi. Tapi ini namanya kejahatan, tidak peduli mereka. Gitu. Yang penting ganti. Supaya apa? Karena kita mau dikuasai, dijajah kembali. Oleh siapa? Bung Karno kan pernah bilang, kamu nanti akan lebih sulit karena dijajah oleh bangsa sendiri. Nah sekarang ini dijajah oleh partai-partai politik. Itu selama 25 tahun terakhir ini, Iya. artinya itu produk kejahatan. Iya. Artinya pasca reformasi justru kita ini sebenarnya dipimpin oleh orang-orang itu toh. Iya dong. Jelas itu satu fakta. Dan kita tidak bisa apa-apa. Tapi orang-orang itu sampai hari ini masih menjadi bagian dari sistem itu Pak Dokter. Iya, makanya kalau nanti ada, itu kita nggak tahu. Oh, Tuhan memutuskan apa. Tapi tidak ada kejahatan yang tidak bisa dikalahkan oleh kebenaran. Itu keyakinan saya. baik, makanya tadi nyambung Pak Dokter. Pak Dokter namanya Pak Dokter ya, sudah terbiasa diagnos dan gitu, mendiagnosa. Ini sebenarnya bangsa ini penyakitnya tidak bisa disembuhkan tadi, makanya harus kembali ke 45, atau memang diagnosa dokter itu yang salah? Oh ya enggak. Diagnosanya pasti betul. Betul. Tapi pasiennya itu sudah jelas ini. Ini sakit parah. Bahkan saya pernah ngomong untuk memimpin bangsa sakit diperlukanlah pemimpin yang sakit
dengan cara pemilihan yang sakit pula. Itu. Dan ini kan harus diakhiri, tidak bisa dong. Diakhiri atau diamputasi, Pak? Diakhiri aja. Diakhiri, tidak diamputasi. Nggak bisa. Ya reformasi itu kan sebetulnya separuh-separuh, revolusi separuh-separuh, revolusi setengah-setengah. Itu artinya jenis kelaminnya tidak jelas. Jadi kalau begitu teman-teman sekarang ini cuma hanya melakukan revolusi pemikiran ya, belum revolusi tindakan. Bukan, ada cuma retorika Saja. Bisa, itu memang nanti saya yakin akan muncul. Ya, orang-orang yang memang niat memperbaiki negara ini akan berkumpul. Itu makanya Pak Dokter, saya buat bukan istilah ini, saya rasa kita udah dengar tadi, saya nyebutnya odot tadi kan, kita menyaksikan orkestra demokrasi tapi overdosis. Nah, hal-hal yang beroverdosis ini Pak Dokter lebih tahu nih kan, makanya teman-teman yang gerakan ingin kembali ke 45 itu, ini kan sebenarnya mewarisi nilai-nilai luhur para pendiri bangsa untuk mengembalikan kepada tempatnya. Ya, saya mengajak yang lain, bukan yang ikut gerakan ini, enggak yang lain. Termasuk yang ikut kontestasi Pilpres ini, saya mengajak mereka untuk segera sadar, ini salah nih kalian berjalan dan di atas kejahatan gitu. Nah, justru itu Pak Dokter, ketika sudah tahu bahwa ini adalah produk kejahatan, ya. tadi kemudian menjadi titik nadir produk udah dasar palsu 2045 sebagai kejahatan tadi. Ya. Nah, kata kembali itu ada dua diksi Pak Dokter. Kembali itu mundur atau balik kanan. Kalau kita kesasar, kalau kita tersesat di hutan misalnya, yang kita ingat itu adalah kembali ke titik yang kita ingat. Baru kita. Tapi mundur atau balik kanan? Udah dong, nggak mundur. Tetap maju. Tetap maju. Jadi kalau tetap maju, kemarin presiden kemudian mengundang 3 calon presiden untuk makan di istana itu, Sarah sudah menjawab pertanyaan itu bukan Pak Dokter? Ya belum lah. Oh belum. Katanya cuma rekayasa, itu katanya rekayasa untuk tidak seolah-olah adil. Itu kan bukan pendidikan yang baik. Katanya tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada, dan itu kan dibiayai oleh negara. Saya kira banyak hal lah yang kalau kita mau detail, ya mungkin kita bisa membicarakannya, itu mendiskusikan santai bisa berhari-hari. Banyaknya masalah di negeri ini, makanya kenapa kita buat gerakan kembali ke 85 itu masalah hulunya itu dulu selesaikan. Sama kalau saya jadi dokter, datang pasien dengan gejala yang macam-macam, pilek, mual, muntah, gatel. Kita sebagai dokter kan kalau kita selesaikan salah satu, berapa jenis obat yang harus saya siapkan? Kita cari dulu dong. Ini apa? Penyakit utamanya apa? Gitu. Ini tinggal menyisakan Desember setengah, ya. Kemudian Januari full, kemudian Februari 14, artinya kan tanggal 10. Tinggal hitung mundur, tinggal sedikit aja. Bisa nggak di dalam waktu yang singkat itu menggerakkan kesadaran masyarakat secara nasional untuk kembali ke tidak ada yang tidak bisa kalau Allah berkehendak. Ya, di dunia kedokteran itu ada 3 operasi. Satu operasi biasa, itu bedah tulang, kosmetik, itu ganti kelamin, itu kan disiapkan dulu mentalnya. Ada operasi urgent, tanda-tanda vital dinaikkan, tensi, itu urgent. Apa itu? Usus buntu. Ada operasi emergensi. Apa itu? Perdarahan otak. Tensinya rendah, tidak peduli. Masuk ke ruang operasi, tindakan. Kita ini sudah sampai pada posisi itu. Kalau jadi bulan itu tadi nggak perlu, kalau perlu hitung hari kok ini. Hitung hari. Berarti upaya kembali ke 45 itu diagnosanya sudah lama dan itu tepat. Nggak bisa lagi kita. Artinya saatnya sebelum pemilu nanti atau setelah pemilu? Ya kita beri secepatnya. Ini pasien ini kalau dibiarkan mati. Jadi emergency exit-nya apa? Iya, emergency. Kembali, semua kalau perlu, semua ngumpul. Ayo kumpul, ini kita punya masalah besar. Kita harus merdeka kembali, itu persoalannya. Berarti titik kumpulnya di MPR dong Pak Dokter? Iya dong, itu kan di tempat rakyat, itu rumah rakyat. Yang selama ini dihuni oleh para penjahat itu ya di Senayan itu. Jadi sebenarnya peran oligarki kalau begitu di sebelah mana Pak Dokter? Ya di semua itu. Kita ini kan Pilpres ini saya selalu menamakan ini perjudian, memilih pemimpin dengan model untung-untungan, iya kan? Bandarnya kan sama, siapapun pemenangnya, bandarnya kalau bahasa Surabaya, bandarnya nyirik, yang ambil bandarnya, kan gitu. Ada yang mewakili rakyat? Nggak ada program untuk rakyat, nggak ada. Jadi rakyat perlu bonek? Oh iya dong, harus itu, nggak bisa. Di Surabaya deh enggak, nggak tahu ya. Surabaya itu ada kebiasaan berantem dulu. Setelah itu tanya, itu urusannya apa? Nggak tahu, pokoknya tukaran. Gitu. Kita mungkin, ini kan penjahat semua, nggak jelas penjahat kok.
Ngapain kita masih pakai kompromi nggak Berarti perlu. harus perlu cara-cara yang luar biasa. Iya, harus itu. Saya agak yang kembali yang jahat tadi. Yang jahat itu siapa? Ya penjahat, Oh, penjahat. Tapi Itu namanya pasti. nggak ada. Maksudnya nggak ada daftarnya? Ya ada dong. Kami itu punya datanya. Oh, ada daftarnya. Makanya jangan tenang-tenang, para penjahat jangan tenang-tenang. Oh, Ya, gitu. tinggal tunggu saatnya aja. Oh, daftarnya sudah lengkap. Iya lengkap, tinggal eksekusi aja. Kira-kira gitu ya. Oh. Santai tapi jadi nggak santai nih aku. Nah, Kalau sudah ya, ini sama emosi nggak aku. santai. Urusan negara kok santai Iya, banget. udah, kita akhiri dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1.